Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Jadi, awalnya di tahun 1511 Masehi, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka. Karena itu, para pedagang mencari pelabuhan lain untuk menghindari Portugis. Pelabuhan yang dipilih adalah daerah Aceh. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16 dengan pusatnya di Kutaraja. Kalian tahu nggak sultan pertamanya siapa? Sultan Ali Mughayat Shah, betul kan Pipo? Ia memerintah antara tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Tepat banget Lula. Apalagi yang kamu tahu tentang sultan itu? Setauku, Sultan Ali Mughayat Shah mulai memperluas kesultanan pada tahun 1520 Masehi. Wah, dia itu sultan yang hebat loh. Pada zaman pemerintahannya, Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah penghasil lada dan emas, yaitu Pasai, Deli, dan Arun. Kemudian, sang sultan wafat pada tahun 1530 Masehi dan digantikan oleh putra sulungnya Sultan Salahuddin yang memerintah pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Tapi sayang banget, Sultan Salahuddin tidak bisa memerintah dengan baik. Makanya pada tahun 1537 Masehi, ia digantikan oleh adiknya, yaitu Alauddin Riayat Shah. Ia memerintah dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Emangnya adiknya lebih jago dari kakaknya? Iya, Bol. Sultan Alauddin bergelar Al-Kahar, yang artinya sang penguasa, dan beliau menyebarkan agama Islam sampai ke Siak di Riau dan Minangkabau di Sumatera Barat. Terus selama pemerintahannya, beliau menjalin hubungan baik dengan Turki. Dampaknya adalah perwira Turki melatih tentara Aceh, bahkan sampai mengajarkan pembuatan meriam di Aceh, sehingga armada Aceh semakin tangguh. Wah, keren banget. Iya ya. Dan dengan kekuatan armadanya itu, Sultan Alauddin menggempur Portugis di Malaka sebanyak 3 kali. Sayangnya, usaha beliau gagal dan Kesultanan Aceh pun melemah setelah beliau wafat. Ah, sayang banget. Terus siapa yang gantiin Sultan Alauddin? Dia adalah Sultan Iskandar Muda. Saat sang sultan naik tahta, wilayah kekuasaan Aceh semakin luas, hampir meliputi seluruh Sumatera, kecuali Palembang dan Lampung yang dikuasai oleh Banten. Nggak cuma sampai Sumatera, Kesultanan Aceh juga memperluas wilayahnya sampai semenanjung Malaysia dengan menaklukkan Johor pada tahun 1615, Pahang pada tahun 1617, dan Kedah pada tahun 1620. Dan kamu tahu nggak, pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda pernah berusaha merebut Malaka juga loh dari Portugis. Tapi sayang banget, usahanya gagal. Soalnya Portugis memperalat Sultan Johor untuk menyerang Aceh. Oh iya, Kesultanan Aceh nggak cuma dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai loh, tapi juga pusat pengembangan agama Islam yang ternama. Saat itu, ada banyak pujangga ternama seperti Hamzah Fansuri dan ulama Syekh Abdurrauf Singkil. Beliau adalah orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Tapi, lagi-lagi setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636, Aceh mengalami kemerosotan. Nah, kita udah selesai nih membahas kesultanan yang ada di Pulau Sumatera. Nanti kita lanjutkan dengan kesultanan yang ada di Pulau Jawa ya teman-teman. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Semula, Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Namun, pada tahun 1755, melalui perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi 2 bagian. Kerajaan yang dipimpin Paku Buwono berkedudukan di Surakarta, dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Gede. Kerajaan Banten terletak di Banten. Kekuasaan Kerajaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Peninggalan Kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyhur Malamu. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan paling besar di wilayah timur. Hingga kini, Kerajaan Ternate masih ada.
meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1486. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku yang mampu mempersatukan kerajaan Ternate dan Tidore, serta mengusir Portugis dari Maluku. Peninggalan kerajaan Tidore adalah benteng Torre Tahula dari istana Kadato Ki. Kerajaan Gotalo adalah kerajaan kembar yang bersatu dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesultanan Gotalo mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Peninggalan kerajaan Gotalo adalah istana Bala Lampoa dan Masjid Katangka. Ketika Islam menyebar di Kutai, Kalimantan Timur. Ketika Mula Warman menjadi penguasa di Kutai, Martadipura mengalami masa kejayaan sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Kutai Martadipura berpusat di Muara Kaman, daerah yang kini kecamatan sebelah barat Laut Samarinda. Tidak jauh dari sana, muara Sungai Mahakam juga menjadi pusat Kutai Kertanegara. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1300 oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dia kemudian menikah dengan putri Beneluh, sehingga menurunkan silsilah raja-raja Kutai Kertanegara. Kitab Nagara Kertagama menyebut kerajaan ini sebagai Tanjung Kute yang telah direbut Majapahit Gajah Mada. Pada abad ke-15, pengaruh Majapahit mulai memudar di seluruh Nusantara. Setelah itu, Kutai Kertanegara berada di bawah pengaruh kerajaan Banjarmasin yang dipimpin oleh Pangeran Samudra, raja pertama Banjarmasin yang memeluk Islam. Namun, pemerintahan tetap dipegang para raja Kutai Kertanegara yang mengirimkan upeti kepada Banjarmasin. Dapat dikatakan juga bahwa mulanya pengaruh Islam di Kutai terjadi sejak ekspansi kerajaan Banjarmasin tersebut. Sehingga pada abad ke-16, Kutai Kertanegara yang dipimpin oleh Anupanji Mendapa berhasil menaklukkan Maharaja Dharma Setia. Penguasa Kutai Martadipura menaklukkan Maharaja Dharma Setia, penguasa Kutai Martadipura. Raja ke-13 Kutai Kertanegara itu kemudian menyatukan dua kerajaan tersebut. Maka jadilah kerajaan utuh bernama Kutai Kertanegara ing Martadipura.